Menyaksikan news update, saya Yasi Syarif, pemirsa. Pimpinan grup musik Twilight Orchestra ADMS pagi ini menggelar acara nyanyi bersama di halaman Balai Kota DKI Jakarta. 3 lagu akan dinyanyikan, yakni lagu Indonesia Raya, Rayuan Pulau Kelapa, dan Mars Pancasila. ADMS menyatakan acara nyanyi bersama di Balai Kota bukan semata-mata untuk Ahok. Acara ini juga sebagai pengingat pentingnya NKRI, mengamalkan dan mempertahankan Pancasila. Acara ini juga bukan konser musik karena tidak ada artis, tidak ada panggung, dan tidak ada orkestra yang mengiringi. Nyanyian bersama ini hanya berupa paduan suara diiringi rekaman audio. Pemirsa, konduktor kondang ADMS menggelar kegiatan nyanyi lagu-lagu nasional di Balai Kota Jakarta pasca putusan vonis oleh PN Jakarta Utara dan penahanan Gubernur Ahok Basuki Cahayapurnama. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita terhubung dengan reporter Friendly Sagala dan juru kamera Dwi Nanto serta pilot drone David Sibarani. Friendly, bagaimana kegiatan nyanyi bareng di Balai Kota yang digagas ADMS? Ya, sejak pukul 5 pagi tadi, ini ratusan pendukung Ahok Jarot warga DKI Jakarta ini sudah memadati halaman Balai Kota DKI Jakarta untuk memenuhi undangan dari musisi ADMS yang ingin menggelar aksi damai berupa nyanyi bersama. Dan sejumlah lagu-lagu bernuansa nasionalis dan juga patriotik telah dinyanyikan seperti Garuda Pancasila, Rayuan Pulau Kelapa, dan juga Indonesia Raya. Dinyanyikan oleh masyarakat di sini sebagai dukungan kepada masyarakat agar nanti Ahok dan juga Jarot ini tetap semangat menjalani hak jabatan mereka dan juga menghadapi seluruh percobaan dan juga seluruh masalah yang dihadapi saat ini. Aksi nyanyi bareng ini merupakan salah satu dukungan yang diberikan kepada Ahok dan juga Jarot yang saat ini juga sudah menjadi PLT Gubernur DKI Jakarta dan memberikan semangat kepada Jarot untuk dapat memperjuangkan seluruh semangat dari Basuki dan juga Jarot. Dan kami melihat tadi sejak pagi masyarakat yang ikut menyanyikan lagu-lagu tadi ini antusiasnya sangat tinggi sekali, sampai banget tadi kami melihat bagaimana mereka menyanyi dengan menitikan air mata karena teringat dengan perjuangan Basuki Cahayapurnama dan juga Jarot Saiful Hidayat yang harus dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan seperti ini. Dan mereka pun tadi mengharapkan agar melalui aksi ini seluruh masyarakat ataupun warga DKI Jakarta, seluruh elemen yang ada di DKI Jakarta ini dapat bersatu kembali di bawah fondasi Bhinneka Tunggal Ika dan di bawah Pancasila. Yasi. Baik, Franly, apa selanjutnya tanggapan Jarot selaku PLT Gubernur DKI Jakarta? Ya, Jarot tadi yang datang pada pukul 7.30 berterima kasih kepada ADMS selaku koordinator yang menggerakkan aksi ini, dan ia pun mengaku terharu dengan aksi yang dilakukan oleh warga DKI Jakarta di mana mereka datang ke Balai Kota ini dengan sangat rapih dan juga sangat tertib. Dan ia pun tadi menceritakan di hadapan warga DKI Jakarta bahwa tadi malam Jarot telah bertemu dengan Ahok secara pribadi dan telah bertukar pikiran, dan ia menyampaikan pesan dari Ahok agar nanti seluruh warga DKI Jakarta atau pendukung Ahok Jarot saat ini tidak perlu kecewa dengan keputusan hakim dan harus menerima dengan lapang dada apapun keputusan yang diberikan oleh majelis hakim. Tadi Jarot mengatakan biarlah nanti majelis hakim yang mempertanggungjawabkan keputusannya tersebut di hadapan umat manusia dan di hadapan Tuhan. Dan Jarot mengatakan jika masyarakat cinta dengan Ahok dan juga cinta Pancasila dan juga Indonesia, maka seluruh aksi ataupun seluruh kegiatan dari pendukung Ahok Jarot ini tidak boleh mengganggu stabilitas keamanan dan juga politik di Indonesia dan harus ramah kepada seluruh masyarakat dan tidak anarkis. Tadi di hadapan Jarot, di hadapan seluruh masyarakat, Jarot meminta restu kepada seluruh warga DKI Jakarta karena Jarot tadi kita ketahui kemarin sudah resmi memegang mandat sebagai PLT Gubernur DKI Jakarta, dan dia tadi meminta restu kepada warga DKI Jakarta untuk melanjutkan perjuangan dari Ahok dan juga Jarot. Dan tadi kami juga melihat bagaimana pernyataan dari ADMS selaku koordinator yang mengatakan ia belajar sesuatu dari perjuangan Ahok dan juga Jarot dan mendapatkan pelajaran tertentu dari Jarot yang menunjukkan arti persahabatan kepada Ahok yang rela untuk menjamin Ahok agar dapat keluar dari Makobrimob yang saat ini Ahok ditahan. Yasi. Baik, terima kasih Friendly atas laporannya. Pemirsa, reporter Friendly Sagala dan juru kamera Dwi Nanto serta pilot drone David Sibarani melaporkan langsung dari Balai Kota Jakarta. Ya, saat ini kita akan kembali melihat apa yang terjadi atau suasana di dalam ruang sidang di Auditorium Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum tampak sudah memasuki ruangan, tampak sudah bersiap untuk melaksanakan
Sidang vonis Basuki Cahayapurnama yang dijadwalkan akan mulai sekitar 5 menit lagi atau pukul 9 waktu Indonesia Barat. Belum tampak terdakwa Basuki Cahayapurnama. Kuasa hukum terdakwa juga tampak sudah lengkap di dalam ruang sidang. Sebagai seseorang yang cukup mumpuni terhadap hukum pidana, Bu Flora, Anda melihat dari serangkaian 20 sidang yang sudah digelar, apakah vonisnya akan bebas? Ada kemungkinan untuk bebas. Saya melihat bahwa banyak alat-alat bukti yang mendukung pembelaan dari penasihat hukum terdakwa, ya, terkait juga dengan keabsahan dari alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum ini yang memang saya ragukan ya. Terutama adanya alat-alat bukti keterangan saksi yang tidak memenuhi syarat alat bukti keterangan saksi, seperti misalnya melihat, mendengar, dan mengalami sendiri suatu peristiwa atau fakta hukum. Tampak mengada-ada? Saya rasa bukan mengada-ada, tapi memaksakan. Memaksakan karena ada psikologinya seseorang itu kadang saksi ingin merasa dianggap penting gitu loh, sehingga apa yang dipercaya dia seakan-akan itu adalah fakta. Padahal kalau kita lihat saksi yang dihadirkan, ahli yang dihadirkan itu kan sudah sebenarnya kita juga bisa membaca bahwa independensi hakim di sini dipertaruhkan, bahwa dia memperbolehkan saksi A, ahli A, B, C untuk memberikan keterangan. Itu kan kita sudah lihat selama ini. Iya. Anda melihat independensi hakim selama ini? Iya, saya melihat independensi hakim selama ini bahwa hakim, saya lihat selama persidangan hakim tidak terpengaruh dengan tekanan-tekanan. Lagi pula saya juga pernah melihat Pak Ketua Majelis Hakim pernah menyatakan sendiri bahwa mereka tidak akan terpengaruh oleh tekanan atau demo-demo yang dilakukan. Ya, tapi seringkali kita melihat bahwa tekanan-tekanan itu ya jejaknya tidak terlihat begitu ya. Bisa melalui telepon, bisa melalui WA, bisa melalui teror yang masuk ke keluarga hakim gitu. Dan selama setiap kali persidangan hal itu selalu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terutama untuk mohon perhatiannya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sebelum sidang dimulai. Oke, tampaknya saat ini sidang akan mulai dimulai. Tata tertib mulai dibacakan. Biasanya berlangsung selama sekitar 10-15 menit ya. Ini adalah suasana di luar auditorium. Tampak ini cukup sepi karena di sini adalah tempat untuk wartawan mengabadikan atau merekam detik-detik hari yang bersejarah ini, di mana sidang vonis Basuki Cahayapurnama memasuki tahap terakhir. Ini adalah suasana luar, pengamanan polisi dan juga TNI diperketat sedemikian rupa sehingga massa kontra maupun massa yang pro terhadap Ahok tidak akan mengganggu jalannya sidang. Kalau kita bicara mengenai tekanan dan juga intervensi tadi, Bu Flora, Anda mengatakan bahwa ya tekanan itu memang tidak terlihat kan jejaknya kan, bisa masuk dari semua lini dari mana saja begitu. Apa yang akan terjadi? Saya tidak ingin mengandai-andai, tapi jika akhirnya hari ini Majelis Hakim akan memvonis Ahok bebas, pasti yang akan dilakukan oleh jaksa penuntut umum kasasi. Apa langkah-langkah yang dilakukan? Kalau misalnya, jika misalnya hakim memutus bebas, kemungkinan besar JPU akan melakukan upaya hukum kasasi, karena upaya hukum terhadap putusan bebas adalah kasasi. Lalu kemudian ya selanjutnya pasti ada masa waktu 14 hari untuk mengajukan memori kasasi ke Mahkamah Agung melalui panitera. Langsung akan dilakukan hari ini kah atau menunggu 14 hari? Kalau strategi dalam praktek biasanya untuk menyatakan upaya hukum itu menunggu 14 hari, karena akan setelah 14 hari menyatakan akan banding atau kasasi, selanjutnya diwajibkan untuk menyerahkan memori banding atau memori kasasi. Kalau misalnya kasasi, memori kasasi ke jaksa ke Mahkamah Agung melalui panitera. Dan itu waktunya terbatas juga. Waktunya terbatas. Jika banding dilakukan oleh tim pengacara Basuki Cahayapurnama begitu, apa saja yang dimasukkan dalam memori banding itu yang menguatkan dari pledoi sebelumnya? Iya, biasanya dalam banding itu hanya menyitir kembali pembelaan pada saat pledoi. Selain itu, tapi itu kemudian dikonter dengan pertimbangan-pertimbangan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan fakta persidangan atau
tidak memenuhi fakta yuridis di sana. Jadi cuma ditambah dengan pertimbangan hakim dalam putusan bagaimana. Apakah langsung akan disampaikan oleh pengacara saat itu juga kalau misalnya nanti vonisnya tidak sesuai dengan yang diharapkan? Yang diharapkan tentu saja bebas gitu. Tapi kalau misalnya banding, apakah langsung akan disampaikan saat itu juga atau juga akan menunggu masa 14 hari masa tunggu? Kalau misalnya banding itu ada masa waktu untuk menyatakan banding 7 hari, tetapi untuk memori banding itu masih lama, bisa jangka waktunya bisa lama gitu, bisa sampai berapa bulan kemudian, sehingga saya rasa bisa saja penasehat hukum kemudian menyatakan banding, karena untuk selanjutnya memori banding itu untuk menyerahkan memori banding masih ada jangka waktu yang cukup lama gitu lah untuk mempersiapkannya. Sedangkan untuk kasasi ini yang agak sulit karena cuma 14 hari. 14 hari, sangat terbatas.